Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Huda Daulan dengan NPM 207006048. Di sini saya akan menjelaskan tentang clustering dan classification dengan rapid miner. Untuk tugas besar matkul kecerdasan buatan tahun 2024. Untuk pembahasannya, apa saja yang akan dibahas di presentasi ini? Yang pertama ada teori, kemudian cara unduh instalasi dan lingkungan kerja tools, persoalan kasus beserta solusinya, dan sesi praktek. Yang pertama ada teori untuk classification. Klasifikasi adalah istilah yang biasanya digunakan ketika ada dua kelas target yang disebut sebagai klasifikasi biner. Sementara itu, klasifikasi multinomial digunakan untuk data yang memiliki beberapa kategori, di mana tujuan utamanya adalah memprediksi kategori mana yang memiliki peluang tertinggi di antara beberapa pilihan yang ada. Untuk metode klasifikasi sendiri, ada metode regresi logistik, metode K- KNN, metode naive Bayes, metode neural network, dan metode analisis diskriminan. Kemudian untuk teori clustering, clustering di sini adalah metode untuk mengelompokkan objek sehingga objek yang memiliki karakteristik serupa dikelompokkan menjadi satu, sedangkan objek yang memiliki karakteristik berbeda dipisahkan satu sama lain. Metode yang digunakan untuk clustering yaitu ada metode partisi, clustering hierarki, clustering fuzzy, clustering berbasis kepadatan, dan clustering berbasis model. Perbedaan antara dua materi tersebut yaitu classification dan clustering. Yang pertama ada pendekatannya untuk classification, pendekatannya pembelajaran terawasi. Untuk clustering, pendekatan pembelajaran tanpa pengawasan. Untuk klasifikasi yang menggunakan dataset pelatihan, sementara clustering tidak menggunakan dataset pelatihan. Untuk classification menggunakan algoritma untuk mengkategorikan data baru, sedangkan clustering menggunakan konsep statik, di mana dataset dibagi menjadi subset dengan fitur yang sama. Yang classification terdapat label untuk data pelatihan, sementara clustering tidak ada label untuk data pelatihan. Dan yang terakhir, tujuan untuk classification tujuannya adalah untuk menemukan kelas mana yang sesuai dengan objek baru dari himpunan kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan clustering tujuannya adalah untuk mengelompokkan sekumpulan objek guna menemukan apakah ada hubungan di antara mereka. Oke. Kemudian apa sih rapid manner? Rapid manner di sini adalah platform sains yang dirancang untuk perusahaan yang menganalisis dampak kolektif dari karyawan, keahlian, dan data organisasi. Untuk cara unduh instalasi dan lingkungan kerja tools, di sini kita mengunduh Rapid Miner dari eh, Altair Rapid Miner, ya. Proses instalasinya di sini yang pertama ada welcome ke setup, kemudian yang kedua ada user agreement, kemudian pilih lokasi di mana kita akan menyimpan program tersebut. Setelah itu finish. Untuk lingkungan kerja sendiri di sini yang pertama ada blank kosong ya. Yang kedua start. Yang kedua start. Kita bisa ngambil blank atau turbo atau artis. Kemudian di sini ada recent. Di recent ini biasanya ada file yang terakhir kali kita buka. Kemudian di sini ada learn. Nah, di sini kita bisa belajar tentang Rapid Miner itu sendiri.
Untuk persoalan kasus di sini classification kasus yang dianalisis adalah kumpulan data tentang panjang dan lebar sepal dan juga panjang dan lebar petal. Kami ingin melakukan klasifikasi dari data-data tersebut menggunakan metode klasifikasi decision tree sehingga setelah dilakukan klasifikasi kita bisa melihat bagaimana ciri-ciri dari target atau tujuan data tersebut dan juga dapat dipetakan dalam bentuk yang lebih menarik secara visual seperti graf. Untuk clustering, kasus yang akan dianalisis adalah kumpulan nilai UTBK di bidang saintek yang dilaksanakan pada tahun 2019. Kami ingin menganalisis bagaimana cara memetakan kumpulan nilai-nilai yang banyak agar data nilai-nilai tersebut lebih informatif dan dapat dipetakan dalam bentuk yang lebih menarik secara visual. Solusi penyelesaian. Di sini yang pertama melakukan proses clustering menggunakan K-means, kemudian melakukan proses klasifikasi pada data dengan metode decision tree, yang terakhir memetakan hasil clustering dan klasifikasi tersebut dalam bentuk graf. Kemudian lanjut ke sesi praktek. Oke, di sini kita akan langsung saja mencoba melakukan penyelesaian soal kasus clustering ya. Di sini terdapat tiga proses, yaitu membaca ini apa file CSV-nya yang berupa data, kemudian clusteringnya sendiri ini. Setelah itu ada performance-nya. Kita lihat performance-nya dari segi apa. Kita coba lihat dulu file data yang akan kita proses ya dalam bentuk CSV. Oke. Dikarenakan file CSV ya, maka di sini pembatasnya bukanlah eh, tabel atau kolom ya, melainkan koma. Jadi di sini ada ID, first measure, sama skornya kayak skor, skor bio, fisika, kimia, dan lain-lain, matematika. Ya, setelah itu kita masukkan ke sini. Nanti, nah di clusteringnya di sini. Di sini ada beberapa proses ya. Eh, Contohnya ini ada clusteringnya sendiri. Ada kita akan berapa kali clustering. Terus ini makronsnya ini eh, berapa kali iterasi di awal untuk penentuan nomornya. Dan ini apa ya? Kita measure tipenya menggunakan Bergman divergence ya. Kita bisa saja menggunakan numerical measure atau mixed measure, namun kita di sini akan menggunakan Bregman divergence ya. Numerical measure itu hanya bisa membaca data yang berupa numerik ya, dan tidak ada ininya, tidak ada labelnya. Nah, sedangkan kalau ada label dalam bentuk string atau bukan angka ya, di sini kita bisa menggunakan mixed measure. Oke, di sini kita akan menggunakan Bregman divergence. Dan ini divergence-nya kita akan milih Euclidean distance. Oh iya, ini untuk iterasinya kita akan melakukan 100 kali iterasi ya dari ini dari datanya. Kemudian ini performance-nya kita checklist maximize ya, agar hasil data yang didapatkan tidak minus atau kurang gitu, kecil. Oke, kita langsung aja play. Eh,
Tunggu beberapa saat sampai clusteringnya selesai. Oke, di cluster modelnya ada total number of itemnya ada 86.570 item atau data yang kita peroleh, dan di sini dikarenakan klasternya dari nol, maka ada dua klaster juga yang diawali dari nol ya, nol dan satu. Untuk ininya tabelnya kita lihat, bisa lihat ID satu klasternya nol, terus ID dua klasternya satu, dan sebagainya. Untuk performanya, nah di sini kita dilihat ya, ada average within century distance. Ini tuh kita datanya akan kita ambil ya, akan digunakan untuk menggunakan untuk melihat elbow ini, eh, elbow performance. Jadi di sini K-nya kita masukkan 2, untuk jaraknya kita pas aja. Oke. Nah, kita lanjut ke desain lagi. Sekarang kita clusteringnya kita ubah ya jadi 3. Kita coba 3. Habis itu kita play. Tunggu sampai selesai. Oke, di sini clustering modalnya ada 3 ya. Clusternya ada cluster nol, cluster satu, cluster 2, dan itemnya, total itemnya sama. eh, ya. Sini example-nya seperti itu, clusternya cluster nol, cluster satu, dan cluster 2. Eh, untuk ininya kita bisa lihat contoh, kalau ini kita mau lihat per cluster skor kimia contohnya. Di sini cluster satu eh, lumayan ya, di tengah-tengah, paling bawah juga ada nilai paling bawah di kimia, klaster satu, klaster nol paling tinggi ya angkanya, kemudian klaster 2 di tengah-tengah. Contoh kita mau lihat fisika, nah di fisika juga sama klasternya, eh, lumayan berbeda ya. Di sini klaster 2 sama klaster 1 dan klaster nol minimnya hampir sama, tapi di sini ada data yang tentunya klaster satu ini agak atas ya daripada yang klaster 2, terus ini yang klaster nol paling atas. Tuh. Untuk performance-nya kita copy lagi. Sini kita akan buat above power nih. Di sini 3, sini giniin. Kita coba lagi dengan eh, klasternya 4. Kita coba 4. Kita play lagi. Tunggu sampai beres. Oke, udah muncul ya. Di sini ada klasternya, klaster nol, klaster satu, klaster 2, dan klaster 3. Ada 4 klaster. Oke, di sini ada example-nya, ada sama ya. Ada klaster 3, klaster 2, klaster satu, dan klaster nol. Untuk ininya juga kita beda ya pastinya dari klaster yang lain. Kita lihatnya di sini kayak klaster 3 untuk skor fisika ya. Di sini eh jadi yang paling bawah, dan klaster 2 yang paling tinggi, klaster nol dan klaster satu itu ada di tengah-tengah. Performance-nya kita ambil lagi, kita copy lagi, masukkan ke data. Untuk K-nya 4 di sini. Oke. eh kita kembali lagi. Kita akan mengulangnya sampai ke 6 kali ya. Sampai ke 5 kali aja deh.
Eh, Sekarang K-nya kita 5. Coba kita masukkan, tunggu dulu untuk clusteringnya. Itu kan beberapa saat clustering. Oke, di sini udah berhasil ya. Klasternya sekarang jadi ada 5, yaitu cluster 0, cluster 1, cluster 2, 3, dan 4. Total numbernya masih sama. Kemudian example-nya ini ada cluster 4, cluster 0, masih sama kayak tadi, cuma nambah cluster aja. Untuk average-nya ini terus menurun ya kalau dilihat. Oke, kita ke siniin lagi. Clusternya 5. Terus ini. Oke, kita setelah itu kita mau nyoba yang klasternya 6. Ya, ini yang terakhir ya. Coba, eh, 6 klaster. Lama juga sih, untuk menunggu waktu mungkin banyak dikelompokin gitu. Oke, ini udah ada ya hasilnya. Klaster 0, klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, sampai klaster 5. Dan totalnya masih sama. Untuk klasternya ini sampai 5 juga. Ada klaster 5, klaster 0, klaster 4, klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Untuk performance-nya kita di sini lihat tambah, berkurang lagi ya daripada yang lainnya yang tadi. Secara visual seperti ini klasternya. Jadi banyak, dan klaster 3 yang paling tinggi di sini kita kalau lihat, dan klaster 0 paling bawah ya, 252. Iya, sama dengan klaster 2 yang paling bawah. Kita masukin lagi di sini K-nya 6 di sini. Oke, kita lihatlah, di sini kita coba, eh, lihat untuk chartnya ya. Kita lihat, eh, lainnya. Oke, di sini kita udah ketemu ya elbow-nya di sebelah mana. Dan dari sini kita lihat, kalau dilihat elbow-nya berada di 2 ya, dari data yang paling ini, yang paling miring, ya di sini, ada di sini, di elbow-nya di 2. Jadi kita lihat, yang Pak cluster 2, kita coba lagi ke desain. Kita yang kedua. Maaf. Oh, di berarti, oh iya, ini berarti kayaknya di, eh yang 3 ya, di jaraknya yang ketiga. Soalnya kan ini di awalnya dari 2, dan ini yang ketiga. Ini 2, kaknya ini berarti 3 ya. Kita coba kaknya yang 3. Oke, kaknya di sini 3 kitaran. Oke, di sini kita udah dapet lah yang tadi ya, masih sama. Untuk visualisasinya masih sama di sini per cluster, dan dilihat, skor paling bawah yaitu 252, sama sama cluster 2 ya. Cluster 1 sama cluster 2 sama untuk nilai paling bawahnya, dan paling atasnya itu cluster 0 dengan nilai 1070. Kalau
Klaster 2 itu 948, kalau klaster 1 955. Jadi klaster 2 ini yang paling kecil ya dari ketiga klaster ini. Oke, untuk eh, clustering cukup sampai di sini. Kita akan next ke itu ke ke kasus selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan ini ya melihat eh, oke, selanjutnya kita di sini akan melanjutkan ini ya use case. Di sini kita akan melakukan klasifikasi data menggunakan decision decision tree. Di sini kita menggunakan file iris ya, bunga iris yang dia ambil dari Kaggle, dan dalam bentuknya ini kita dapat ada spal spal length, spal width, total length, total width, dan spesies. Nah, spesies ini nanti akan dijadikan label. Dan di sini ada beberapa ya, ada tiga bentuk iris spesiesnya. Yang pertama ada iris stosa, yang kedua ada versicolor, dan yang ketiga ada virginica. Oke, langsung aja di sini kita cek di sini m- dengan declare missing value-nya eh kita lihat apakah ada data yang hilang. Di sini kita akan coba missing value-nya di true. eh, eh, ini modenya kita ke expression-nya diganti. Di sini kita akan ubah jadi true. Oke, di sini kita select-nya semua ya, semua tipe data. Kita lihat apakah ada data yang hilang atau siapa. Di sini kita cek, di sini nggak ada ya. Semua data bersih. Oke, kita coba untuk ini kita akan ubah. Kita akan detect outlier ya. Sini untuk datanya kita akan lihat di sini kita pakai equal distance. Kita coba. Oke, jadi di sini outliernya kebanyakan false ya. Dan kita bisa lihat dari sini visualisasinya. Jadi ada 140 data dengan outlier outlier false, dan ada 10 data dengan outlier true. Nah, di sini kita akan bersihkan yang data 10 ini. Kita buka. eh, oke. Nah, di sini kita udah buat ya untuk eh, cobanya ini iris tadi yang tadi eh, datanya, terus ini outlier detect outlier masih ditampilin. Kemudian ini filter example ya. Kita akan filter outlier yang eh, cuma outlier yang false-nya doang. Jadi yang outlier yang true-nya akan dihapus nanti. Untuk di set row-nya ini kita mengambil label spesies sebagai label. Kemudian di sini di atribut kita karena tidak
tidak menginginkan outlier, jadi tidak dimasukkan ke dalam selected attribute ya. Kemudian di speed data, di sini kita mengubah ini 80% ke training dan ini 2%, 20% untuk tes. Dilanjut, di sini kita menggunakan decision tree-nya. Kemudian di sini play model sebelum modelnya di ini di deklarasi ya. Kemudian performanya juga kita akan cek nanti. Kita coba dulu untuk decision tree-nya dulu. Kita lihat. Oke, di sini ada data ya untuk iris sentosa. Iris sentosa itu warna biru. Untuk iris versicolor warna hijau dan Virgin Nika itu warna merah. Dan di sini ada beberapa yang unik. Di sini iris versicolor warna hijau ya, tapi di sini ada yang merahnya juga. Dan ini juga iris Virginica ada warna hijaunya juga. Jadi tidak 100% data tersebut benar ya. Kita coba sekarang kita eh, menggunakan apply model dan performance. Oke, di sini untuk iris tosanya 100% karena 10 ya. Di sini 10. Untuk iris versi colornya ini 100% juga sama. Dan untuk kelas precisionnya 90%. Tapi untuk kelas recallnya 100%. Dan untuk iris virginicanya ini untuk kelas recallnya 88%. Dan kelas precisionnya 90%. Dan akurasinya ini lumayan cukup tinggi ya 96,43%. Oke, untuk plot view-nya seperti ini. Sekian untuk yang apa menggunakan decision tree. Eh, selanjutnya eh, selanjutnya kita akan masuk ke yang selanjutnya ya. Untuk kesimpulan, di sini clustering dan classification adalah dua metode untuk memetakan dan mengelompokkan data berdasarkan kemiripan dan kedekatan data. Clustering cocok untuk digunakan untuk data yang numerikal tanpa label, sedangkan classification cocok digunakan untuk data yang memiliki label. Untuk melakukan clustering dan classification dapat menggunakan bantuan aplikasi seperti RapidMiner. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.